Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama gue Reza Maulana Handias. Gue alumni SMA 12 Jakarta, angkatan 2021. Sekarang gue kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Ilmu Komputer. Gue berkesempatan untuk menjadi pemateri kalian dalam acara Kedubes Expo 2022 ini untuk memberitahu kalian seluk-beluk tentang jurusan ilmu komputer. Jadi buat teman-teman yang interest mau masuk jurusan ilmu komputer atau yang pengen cuma pengen tahu aja jurusan ilmu komputer tuh kayak apa, kalian tonton video ini sampai habis ya. Kita mulai dari fun fact tentang jurusan ilmu komputer ini. Kayak yang orang udah banyak tahu, jurusan ilmu komputer ini identik sama komputer programming. Kalian ngoding, kalian bikin program, kalian bikin web, kalian bikin app, dan sebagainya. Nah, kalau kalian pernah dengar jurusan teknik informatika dan jurusan ilmu komputer itu sebenarnya sama. Serupa tapi tak sama persis. Gimana jelasinnya? Pokoknya gitu. Kalau ilmu komputer tuh kalian lebih fokus kepada teori, sains, dan ilmu di balik komputer itu sendiri. Nah, kalau teknik informatika tuh kalian bakal lebih fokus ke praktik di atas teori. Jadi kalian bakal lebih banyak praktek, kalian lebih banyak project di jurusan teknik informatika tersebut. Gitu. Jadi kalau jurusan ilmu komputer tuh kalian lebih belajar mendalami tentang komputer itu sendiri, tapi ujung-ujungnya sih sama, programming, coding gitu. Nah, kalau di jurusan ilmu komputer ini kalian bakal diajarin tentang website development, application development, data science, kalian belajar teori bahasa komputer maksudnya. Teori komputer, terus pengantar TIK, kayak kalian belajar sejarah-sejarah komputer dan itu seru banget. Terus coding all day. Nah, di jurusan ilmu komputer nih kalian harus siap begadang. Sumpah, begadang. Kalian UTS begadang. UTS ngoding, tugas ngoding, UAS ngoding. Nah, kalau ngoding itu nggak mungkin sejam 2 jam selesai. Kalian harus cari logikanya. Kalian harus cari gimana cara ngubah logika itu ke dalam bahasa komputer dan sebagainya. Jadi, kuat-kuat begadang. Gitu. Terus, kita belajar apa sih di ilmu komputer ini? Yang pertama dan pasti kalian pelajarin itu ada programming atau pemrograman. Nah, di programming ini kalian bakal diajarin secara langsung, secara direct tentang apa itu pemrograman, gimana cara programming, bahasa pemrograman, cara makainya, dan sebagainya. Kalau di semester 1 nih, karena berhubung gue masih semester 1, kalian bakal dapat mata kuliah yang namanya dasar-dasar programming atau dasar-dasar pemrograman itu semacam. Jadi kalian bakal diajarin dari awal banget, dari bahasa yang menurut dosennya tuh mudah. Tapi tiap kampus tuh bahasanya beda-beda. Jadi kalian kalau bisa belajar otodidak di luar pelajaran kampus itu. Terus yang kedua ada statistika dan data. Ini tuh berguna banget buat kalian yang nanti mau cari kerja di bidang database, kalian mau jadi data manager, atau kalian mau bikin AI. AI kan isi data-data semua tuh. Nah, itu tuh belajarnya di statistika dan data. Ya, isi pelajarannya ya statistika pada umumnya, kayak interval kepercayaan. Terus ada grafik segala macem, terus table-table. Oh, gue lemah banget tuh di pelajaran itu. Tapi seru kok, tetap seru. Terus yang ketiga ada logika matematika. Logika matematika ini sama kayak kalau kalian udah belajar UTBK tuh, ada apa sih namanya? Pelajaran TPS yang misalkan jika P maka Q, terus jika Q maka R, kesimpulannya P menuju R. Nah, ini tuh belajar di sini, tapi kalian bakal belajar lebih dalam di pelajaran logika matematika tersebut. Pokoknya ini tuh pelajaran paling seru karena ini mengasah logika kalian, mengasah algoritma kalian gitu buat jadi programmer nanti gitu. Terus ada pelajaran kalkulus. Kalkulus tuh belajar tentang aljabar, kalian belajar tentang integral, turunan, dan sebagainya. Kalau pelajaran kalkulus ini kayak mungkin semua jurusan dapat ya, karena ini pelajaran wajib untuk mengasah logika kalian gitu. Terus ada bahasa Inggris. Nah, pelajaran bahasa Inggris ini wajib di jurusan ilmu komputer ini karena mayoritas dari bahasa pemrograman tuh dia ngambil serapan kata dari bahasa Inggris seperti ngeprint, terus main, dan sebagainya. Jadi kalian harus ngerti bahasa Inggris supaya kalian bisa ngerti bahasa pemrograman nanti. Itu. Nah, prospek kerjanya tuh kalau jadi ilmu komputer tuh kerjanya mau jadi apa sih nanti? Yang pertama tuh ada UI UX designer.
buat kalian yang suka desain, buat kalian yang suka ngotak-atik perdesainan dunia gambar-gambar gitu, ini tuh cocok banget buat kalian. Jadi UI itu kepanjangannya user interface dan UX itu kepanjangan dari user experience. Jadi misalkan kalau kalian buka aplikasi Gojek nih, set, buka kan aplikasi Gojek. Nah, tampilan yang pertama kali usernya lihat itu namanya user interface. Nah, nanti kalian bakal bikin interface itu, kerjanya di situ. Jadi user interface. Nah, kalau user experience nanti buat bikin codingannya. Gitu aja sih sebenarnya. UI buat ngedesainnya, UX buat bikin codingannya gitu. Terus ada full stack developer. Full stack developer ini biasanya dipakai buat bikin website. Jadi kalau website tuh namanya ada front end developer sama back end developer. Nah, si front end developer ini dia tuh ngurus segala sesuatu yang usernya bisa lihat. Kayak contohnya tadi UI, UX, terus kayak interface dasarnya. Kalau kalian ngeklik ini ntar munculnya apa. Nah, itu yang ngurus itu. Nah, terus ada satu lagi back end developer. Nah, back end developer ini ngurus segala sesuatu yang terjadi di balik layar. Kayak contoh firewall, terus API, ngurus link, itu mereka back end developer yang ngurus. Nah, kalau kalian mau kerja dua-duanya jadi front end developer terus sekaligus jadi back end developer, itu namanya full stack developer. Nah, itu kerjanya susah tapi gajinya tinggi, nggak usah ditanya. Kalian ilmunya banyak di situ, jadi gajinya otomatis tinggi lah. Nah, jurusan ketiga nih pekerjaan yang mungkin paling diminatin sama orang yang mau masuk jurusan ilmu komputer ini namanya game developer. Oh, jangan salah, game developer itu gajinya gede, kerjanya enak. Kalian pernah lihat TikTok? Kalau gue pernah lihat TikTok waktu itu orang kerja di perusahaan namanya Riot Games. Dia tuh dapat kalau game-game gitu kan biasanya ada microtransaction-nya ya, ada barang-barang in-game-nya. Nah, mereka tuh dapat free akses ke semuanya. Terus kalian pas kerja boleh main game, ya kan kalian kerjanya bikin game. Jadi ya otomatis kalian mencoba game itu untuk kayak nyoba ini game ada bug ya atau enggak gitu. Jadi kerjanya sambil main game gitu sih. Terus nggak cuma 3 pekerjaan ini aja yang gue sebutin, masih banyak pekerjaan lain buat jadi lulusan dari jurusan ilmu komputer ini. Ada kayak IT support atau kalian mau jadi data manager di suatu perusahaan. Nah, kalau sekarang kan banyak nih kantor-kantor, jadi kantor-kantor modern gitu, apalagi sekarang era modern kan. Jadi jurusan ilmu komputer ini pasti dicari sama orang. Prospek kerjanya tinggi. Oh ya, fun fact, jurusan ilmu komputer ini pada tahun 2021 itu jadi jurusan ketiga saintek paling diminati di bawah kedokteran sama farmasi. Jadi ya emang orang jurusan ini itu pada berebutan. Untungnya di jurusan ini banyak kampus yang menampung jurusan ini. Walaupun namanya beda-beda, ada teknik informatika, ada ilmu komputer. Gue sebutin beberapa ya. Teknik informatika tuh ada di jurusan teknik informatika tuh ada di Institut Teknologi Bandung, ITB, terus Institut 10 November atau ITS ya di Surabaya, terus ada Universitas Pajajaran, terus ada Universitas 11 Maret, ya kan, UNS yang di Solo itu. Nah, terus kalau untuk jurusan ilmu komputer ada di UGM, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Itu tuh kampus yang apa ya, gue curhat dikit nih, intermezzo dikit. Kampus yang gue impi-impiin tapi kagak dapet. Jadi ya rezeki gak kemana kan. Terus ada Universitas Indonesia. Nah, Universitas Indonesia ini dia tuh nyediainnya ada fakultasnya sendiri namanya Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Tapi kalau untuk jurusannya gue kurang tahu, dia tuh ilmu komputer atau jurusan teknik informatika gitu. Terus ada di kampus gue Universitas Negeri Jakarta. Terus yang terakhir ada di Institut Pertanian Bogor atau IPB di Bogor. Nah, kalau kalian mau masuk jurusan ilmu komputer ini, skill setnya apa aja sih yang kalian butuhin buat masuk sini? Yang pertama tuh matematika. Kayak yang kalian lihat tadi di slide berapa? Slide 2 ya? Slide 3, sorry. Itu tuh banyak banget belajar matematika. Bahkan programming aja kalian tuh belajar ya matematika. Algoritma dasar matematika, logika matematika, kalian belajar dari situ. Nah, terus yang kedua ada harus jago problem solving.
Pokoknya nanti di ilmu komputer tuh kalian belajarnya tuh tentang problem solving. Kalian dikasih problem nih sama dosen, nah kalian harus bisa memecahkan masalah itu. Gitu. Jadi kalian harus bisa menganalisa masalah, kalian harus bisa belajar cara menjawab masalah itu. Terus yang ketiga ada kemampuan berpikir logis. Nah, si kemampuan berpikir logis ini jadi bagian dari skill set yang kedua tadi yang untuk jago problem solving. Kalian harus bisa berpikir logis gitu. Terus yang keempat, suka dengan teknologi. Ya tentu aja. Ini jurusan ilmu komputer ya komputer. Kalian harus bisa menguasai segala teknologi yang ada gitu. Terus yang kelima ada adaptif dan senang mempelajari hal baru. Karena ini lagi era modern banget ya. Jadi ilmu komputer tuh nggak stay di situ aja. Jadi nanti seiring bertambahnya tahun, seiring bertambahnya umur kalian tuh ilmu dalam pemrograman tuh jauh lebih luas dari yang sekarang. Jadi kalian harus bisa adaptif. Kalian harus bisa belajar hal-hal baru untuk bisa survive di dunia perkomputeran ini. Terus yang keberapa ini? Gue lupa. Keenam, bentar, ngitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam tuh ada teliti dan tekun. Nah, teliti dan tekun ini sama kayak kemampuan berpikir logis. Kalian, sorry, ini tuh masuknya ke matematika. Kalau kalian harus mau jago matematika, kalian harus teliti sama tekun gitu. Terus yang terakhir itu kalian harus bisa bekerja sebagai tim. Karena nanti di dunia pekerjaan, kalian tuh kerjanya nggak sendiri. Kalian punya tim dan kalian tuh harus bisa bekerja as a team gitu. Kalau kalian jadi project leader ya kalian harus bisa mengarahkan bawahan-bawahan kalian gitu. Terus kalau kalian jadi anggota ya kalian harus ngikutin arahan dari leader kalian dan harus bisa ngelakuin apa yang leader kalian suruh gitu. Nah, kalian tuh harus kalau nanti mau masuk dunia perkuliahan kalian tuh harus ikut organisasi. Benefit masuk organisasi itu banyak banget. Kalian bisa nambah relasi, kalian bisa nambah ilmu, kalian bisa belajar hal di luar jurusan kalian. Terus kalian bisa nambah teman-teman baru dan orang-orang kampus tuh tahu kalau kalian tuh ada gitu. Nah, kalau organisasi dalam kampus tuh contohnya kayak ada BEM universitas, ada BEM fakultas, terus ada himpunan mahasiswa, HIMA. Himpunan mahasiswa ini fun fact tuh buat perjurusannya. Jadi kalau misalkan kalian ada jurusan ilmu komputer, kalian bikin kayak OSIS-nya isi ilmu komputer itu gitu. Terus ada programmer study group. Nah, ini tuh salah satu organisasi yang gue ikutin. Dia tuh kayak kalau di 12 tuh ibarat kayak KIR gitu, kelompok ilmiah remaja. Jadi tuh kalian pokoknya belajar tentang pemrograman. Sama sih kayak jurusan kalian, tapi ini lebih dalam belajarnya dan lebih luas gitu. Jadi kalau andaikan kalian ikut organisasi ini, terus nanti kalian kuliah mata kuliah pemrograman tuh kalian kayak ibarat udah ngerti gitu, udah ngerti duluan. Jadi ini tuh benefit. Terus yang kelima ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kalau UKM ini kalau di SMA tuh ibarat kayak ekstrakurikuler. Nah, si programmer study group ini tuh masuknya ke UKM juga, salah satu dari UKM. Nah, UKM kampus tuh gak sekecil yang ada di SMA ya. UKM kampus tuh luas banget. Kalian bisa ikut robotik, kalian bisa ikut UKM perfilman, kalau kampus kalian menyediakan. Terus ada UKM robotik, terus ada programmer. Banyak banget semua bidang ada di UKM kampus ini. Nah, kalian tuh jangan lupa ikut lomba-lomba untuk nambah sertifikat kalian. Nanti tuh berguna buat sidang skripsi kalian gitu. Ya, contoh lomba yang cocok sama jurusan ilmu komputer nih ada Gemastik atau pagelaran mahasiswa nasional bidang teknologi informasi komunikasi atau TIK. Terus ada Indonesia ICT Award, terus ada Komfest. Nah, lomba-lomba yang diikutin tuh ya sama kayak prospek kerjanya. Kalian bikin UI, kalian bikin UX, kalian bikin website, kalian bikin aplikasi. Pokoknya lomba-lomba yang diikutin tuh semuanya sama kayak prospek kerja kalian. Jadi kalian bisa ngasah skill kalian lewat lomba-lomba tersebut. Gitu. Nah, itu aja presentasi buat jurusan ilmu komputer ini. Kalau kalian mau nanya lebih lanjut dan nanya lebih luas tentang ilmu komputer atau teknik informatika ini, kalian bisa kontak line gue di Rasyad_MK sama di Instagram gue Rasyad_M_K. Jangan lupa di follow ya. Ya, itu aja presentasi dari gue. Semoga membantu dan semoga kalian lebih tertarik sama jurusan ilmu komputer ini. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.